Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurma Lisa Hasanah, biasa dipanggil Nurma Orlisa. Saya berasal dari Tanya Sana 1 dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau, dari jurusan Tarbiyah, dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 3. Di sini saya ingin melakukan praktek untuk memenuhi tugas dari Ibu Noviana Komsi, Magister Pendidikan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, udah tahu belum apa itu bimbingan konseling? Belum ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari diri saya sendiri. Bimbingan itu ialah memberikan saran, sedangkan konseling memecahkan masalah. Jadi bimbingan konseling ialah suatu proses bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseli untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang bimbingan konseling yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, permasalahannya adalah klien saya ini yang berstatus sebagai mahasiswa. Di sisi lain, ia bekerja paruh waktu di sebuah TK sebagai guru. Bagaimana kelanjutannya? Yuk nonton video ini sampai habis. Waalaikumsalam. Masuk, ngisi. Ya. Silakan duduk, Mbak. Mbak ini dari mana ya? Dari ini, Mbak, dari Desa Takboy. Mbak ini siapa ya, Mbak? Nama saya itu Fitri Anggraini dari Universitas Unpari Lubuk Linggau, Mbak. Perkenalkan, nama Mbak Nurma Lisa Hasanah, biasa dipanggil Mbak Lisa, dan biasa kalau lebih akrabnya dipanggil Mbak Lisa aja gitu. Nah, saya ini mahasiswa juga dari Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Oh, salam kenal ya, Mbak ya. Iya. Mbak Lisa ya? Iya. Oh, ini Mbak Fitri. Gimana Mbak Fitri? Ada keperluan apa kesini? Gimana ya, Mbak? Saya itu mau cerita, cuman masih takut, Mbak. Oh, takut. Kalau di bimbingan konseling nggak perlu takut, Mbak, karena di bimbingan konseling itu adanya asas kerahasiaan. Dia menjaga merahasiakan apa yang disampaikan, apa yang diceritakan oleh konseling kita atau mahasiswa kita atau siswa kita. Insya Allah dijamin terjaga rahasia, Mbak. Nah, jadi saya itu di sini tuh ada masalah, Mbak, ada kendala. Saya itu tidak bisa membagi waktu saya antara pekerjaan rumah, terus juga bekerja sama kuliah, Mbak. Jadi kalau pagi itu kan sering repot sendiri, belum pula saya punya 2 adik sekolah semua. Jadi gimana tuh, Mbak, solusinya buat saya bisa membagi waktu saya gitu, Mbak? Ini saya tanya dulu ya. Maksudnya adik Mbak punya adik? Iya. Tapi nggak bisa bagi waktu karena itu kerja, kuliah. Iya, Mbak. Jadi kan posisinya orang tua saya ini nggak ada di rumah, Mbak. Orang tua saya kan di kebun bekerja juga kan, Mbak. Jadi saya yang sebagai anak tua untuk mengayomi adik-adik saya, Mbak. Gimana, Mbak, solusinya? Oh, Mbak itu kerjanya pagi. Iya, kuliahnya siang. Iya, siang. Mbak nggak bisa membagikan waktu, Mbak. Iya. Ya, gini ya, Mbak ya. Kalau menurut saya sih, Mbak itu seharusnya gini, membagi waktunya itu Mbak bangun lebih awal gitu, jam
5 sudah bangun, atau setengah 5 sudah bangun. Setelah itu sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh selesai, baru Mbak beres-beres rumah, masak seperti itu kan, nyapu rumah, ngepel, dan lain-lainnya. Baru setelah itu selesai, baru ngurus adiknya. Tadi kan adiknya mau berangkat ke sekolah, disiapkan nasinya gitu kan, diantar sekolahnya gitu. Setelah itu baru Mbak itu tuh boleh pergi ngajar. Ngajarnya perginya jam berapa itu Mbak? Sekitar jam 7 atau jam setengah 7 sih Mbak. Tergantung itulah, karena nggak bisa bagi waktu. Kadang tuh saya sering terlambat datang ke tempat ngajar. Jadi sekitar jam 7 berangkat. Ya gitu lah Mbak, bangunnya lebih awal gitu, biar waktunya terbagi gitu. Kan pulang ngajarnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 biasanya Mbak ya. Nah saya itu kuliahnya jam 12 gitu. Jadi kadang itu harus jemput adik dulu apa beres-beres rumah dulu, jadi tumburan kayak tenang Mbak. Mbak kerjaan rumah belum selesai, jemput adik dulu gitu. Gimana ya? Padahal baru pulang dari ngajar Mbak ya. Gitu. Jadi gini Mbak ya, Mbak itu solusi dari saya ya, adiknya pulangnya harus dijemput gitu. Iya. Enggak naik taksi aja Mbak? Enggak, dia masih kecil Mbak, masih kelas 2. Masih kecil. Jadi gini Mbak ya, adiknya itu ya Mbak tuh gini, apa namanya tuh? Ya jemput adiknya dulu gitu. Jemput adiknya, setelah adiknya pulang baru Mbak itu beres-beres rumah gitu. Sebelum beres rumah tuh Mbak katanya itu pergi kuliah juga kan siangnya. Siangnya. Kalau pulang kuliah gitu kan, adik saya ini kan saya sedang titipkan kan, jadi gimana ya Mbak ya, saya tuh sering merasa takut nanti adik saya di apa gitu kan, Nggak dijaga gitu. nggak dijaga, takut lagi kan masih kecil gitu. Apalagi kalau diurus orang lain gitu Iya. ya. Orang itu kan nggak seperti kita gitu. Jadi saya itu ada rasa takut, mau cerita juga nggak tahu tempat cerita, makanya saya kesini Mbak, minta solusinya gitu. Apa? Sering-sering kesini aja nggak apa-apa. Mbak, kan ada rasa takut kan kalau kita cerita dengan orang, nanti kan diceritakan lagi dengan orang lain gitu Pak. Di bimbingan konseling ini insya Allah terjaga rahasianya. Karena kami sudah berjanji bahwa tidak boleh membocorkan rahasia apapun yang diceritakan oleh klien kita tadi. Seperti Mbak ini yang bercerita kepada saya kan. Insya Allah terjaga. Makasih banyak ya Mbak ya, sudah mendengar cerita saya, terus sudah memberikan solusi saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya di sini Mbak lagi kerja. Ya apa? Saya itu aja Mbak, selalu aja. Ya terbuka gitu. Yang mau datang ke sini ya insya Allah saya bantu. Kan bimbingan konseling itu membantu seorang konselor membantu siswa atau kliennya itu dalam menyelesaikan masalahnya dengan mandiri gitu. Terima kasih banyak ya Mbak ya, saya sudah ini mau berangkat kuliah juga. Jadi saya itu masih kepikiran nanti antara kuliah saya, pikiran saya banyak, mau berangkat kuliah juga nanti pusing Mbak kalau nggak saya luapkan gitu kan, kalau nggak saya Belum sampaikan. itu di kampus yang banyak. Iya, juga ya Mbak ya. iya, makanya saya datang ke sini untuk menyampaikan keluhan saya di tempat cerita saya gitu kan, siapa tahu ada solusi. Nah, Agar masalah kita tuh terbebani, Iya. kurang bebannya gitu. Iya. Ya. Makasih banyak ya Mbak ya. Iya, Sama-sama, Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Nanti nggak apa-apa, sering datang ke sini lagi. Iya, Mbak. Iya, insya Allah itu terjaga rahasianya.